Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tawakal dan ikhtiar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kita dihadapkan pada dua prinsip penting dalam kehidupannya. Yang pertama, tawakal atau berserah diri kepada Allah, dan ikhtiar, berusaha dengan maksimal. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan juga harus seimbang agar kehidupan sehari-hari dapat dijalani dengan penuh keyakinan dan juga kedamaian. Sekarang kita melihat pentingnya tawakal. Tawakal bisa juga diartikan sebagai sikap pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Telah melakukan segala usaha, namun tawakal tidak berarti juga berdiam diri tanpa berbuat apa-apa. Seorang muslim tetap diwajibkan untuk berusaha, karena ikhtiar adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang diberikan akal dan juga kemampuan untuk bertindak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ayat ini menegaskan bahwa sebelum bertawakal, seorang muslim harus lebih dahulu mengambil keputusan dan berusaha. Setelah berusaha, barulah kita serahkan hasilnya kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT lah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Bahkan Rasulullah bersabda, riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, "Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis ini menunjukkan bahwa burung tidak hanya duduk menunggu makanan datang kepada mereka, tapi juga pergi untuk mencari makan. Inilah makna dari tawakal yang sebenarnya, disertai keyakinan bahwa Allah SWT akan memberi hasil yang terbaik. Pendengar yang berbahagia, sekarang kita melihat pentingnya ikhtiar. Di ikhtiar dalam Islam adalah bentuk nyata dari usaha dan kerja keras yang dilakukan seorang muslim. Tanpa ikhtiar, tawakal menjadi tidak bermakna. Seperti yang disabda Rasulullah, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Karena itu bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dikehendaki pasti terjadi. Karena perkataanlah seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita lihat, hadis ini menunjukkan pentingnya berusaha dengan rasa semangat dalam hal-hal yang bermanfaat, dan juga selalu minta pertolongan kepada Allah SWT, bahwa seorang mukmin tidak hanya menunggu bantuan dari Allah SWT tanpa berusaha, tapi juga aktif mengambil langkah-langkah untuk mencapai kebaikan. Jika menghadapi musibah, seorang mukmin diajarkan untuk tidak mengucapkan seandainya, karena hal itu dapat membuka pintu kebimbangan dan keputusasaan. Pendengar yang berbahagia, sebagai penutup ingin menyampaikan bahwa
Tawakal dan ikhtiar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam keseharian seorang muslim. Islam mewajibkan berusaha dalam apapun itu secara maksimal atau dengan maksimal. Tapi kita juga harus menyadari bahwa semua hasil akhir dari setiap usaha berada di tangan Allah. Bagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dengan menjaga keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, kita semua dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan, ketekunan, dan ketenangan. Kita percaya setelah berusaha, segala sesuatu akan kembali kepada kehendak Allah. Demikian saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.